pada saat itu mentality gue tuh kayak ya maaf ya gembel aja, sorry ya bahasanya gitu ya, gembel aja bisa makan kok, masa gue yang punya pengalaman ini dan segala macam nggak bisa nyari makan sih. Dengan gue ketika pagi hari gue bangun, gue pesan kopi, gue sedot 1 batang rokok, gue mandi, gue bisa napas lewat hidung, makan lewat mulut, ya kan, tidur gue tenang, nggak perlu pakai kabel-kabelan dan segala macam. Buat gue itu udah tenang banget dan itu sukses buat gue. Ternyata makin kesini gue menemukan ternyata gue itu orangnya seperti ini ya. Gue tuh butuh yang orang yang kayak gini nih, yang dimana Daging talks to learn. Ladislau, ini ya dulu aku pertama kali kenal lagi main bola. Itu naik Supra ya? Iya, naik motor ya? naik Bukan Supra. Supra mobil sport ya? Bukan ya, belum motor mampu bebek. itu, belum mampu ya? Masih Supra fit, yang kurang fit juga itu. Oh, Bengek dia. istilahnya katanya lu dulu jadi bule Mokondo ya? Iya. Tiba-tiba begitulah. sekarang udah jadi bule kaya raya guys gara-gara konten. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa bilang beliau ini salah satu konten kreator yang bule paling sukses di Indonesia. Ya nggak tahu ya gue ya. Lu pure bule kan? Iya pure bule gue. 100% kan? 100%, nggak ada Indonya. Nggak ada Indonya. Nggak ada sama sekali. Dan follower paling banyak lu kan sekarang? Masih lu lah lebih banyak daripada Bukan, gue. bule. Di bule, iya kali ya. Iya ya? Iya di Indo masih gue. Kayaknya. Coba netizen dikasih tugas cari tahu siapa bule paling banyak followersnya. Soalnya yang gue lihat tuh yang nongol-nongol di FYP Ladis lagi. Pernah sih ada beberapa bule, Iya, tapi iya. nggak sustain kayak Ladis. Ladis tuh tiba-tiba masih ada terus nih gebrakannya. Ada. Ya emang gue nggak pernah nyaman di situ sih. Jadi gue nggak ngelakuin hal yang sama. Jadi mungkin emang itu juga yang bikin FYP juga sih. Jadi untuk kita anak-anak lokal ya, jangan mau kalah ya. Gue juga lokal. Oh iya salah ya. Gue juga lokal. Darah ini sudah merakyat banget. Oh iya. Tapi KTP punya nggak? Punya alhamdulillah. Oh punya. Punya. Gue walaupun WNA itu ada di imigrasi itu udah aman semua dari kecil. Jadi Ada walaupun kitab lu namanya. WNA tapi lu udah punya paspor Indo. Enggak punya kan. Indonesia nggak boleh sampai umur 21 itu udah harus milih lu mau Indo atau Spanyol kan. Cuma kan emang itu pun kalau misalkan orang tua lu tuh mix. Kalau gue kan emang pure. Jadi emang dari kecil gue paspor gue Spanyol. Oh. Cuman ada beberapa hal yang kita urus-urus di imigrasi gitu. Dari kecil gue udah ngurusin kayak gitu-gitu. Sekarang gue pakai kitab. Oke. Gitu. Jadi lu nggak bisa punya 2 paspor? Nggak bisa. Indonesia nggak memperbolehkan itu. Jadi lu tetap punya paspornya Spanyol. Iya. tapi punya KTP Indo. Iya, karena punya kitab itu. Punya kitab itu. Iya, kitab gitu. Aduh, banyak nih yang gue pengen tanyain. Mungkin Apa cerita Ta? Kapan nih kita dapat umpan-umpan passing-passing nih? Udah lama nggak main bola nih. ayolah kita mainkan lagi lah. Iya. Jadi gimana rasanya tuh ketemu Marcelo, Neymar? Seru loh. Dulu kan kita nontonnya Madrid lawan Bilbao aja Iya. kan. Tiba-tiba percikan api itu muncul kan. Pas main. Ya sama lah kayak bro kan dream come true ya dari motor Supra sekarang beli mobilnya udah keren. Alhamdulillah. Modifin puluhan motor orang. Iya, alhamdulillah. Keluarin ratusan juta. Aku juga dream come true ku gitu dulu kan. Kayaknya tuh ngegunting-guntingin berita pemain bola aku tempel-tempelin tuh. Fotonya Marcelo, Ronaldinho, Ronaldo. Berarti lu kena zaman-zamannya koran bola itu tau gak sih? Iya, koran bola yang nanti dapat poster. Iya. Itu juga cari koran bola biar nggak modal bro. Cari yang misalnya nih toko-toko gitu kan mereka pada beli. Iya. Habis itu buangannya pak. Dibuangannya Habis itu yang kan besok, udah lewat harinya gitu ya. Harinya dibuang pak, boleh nggak minta? Digunting lah. Wah kapan ya. Tapi emang lu tuh gak pernah berhenti. Gue inget banget nih, mungkin ini gak pernah gue ceritain sih. Iya. Jadi lu pertama kali nge-YouTube itu kan pas lu ke Pulau K ya dulu. Pulau K. Iya. Nggak pertama kali tapi salah satu awal-awal banget ya. Termasuk awal-awal nge-YouTube. Gue pas itu kita lagi main bola itu di Oh itu ada lu ya? Ada gua. Oh di pulaunya nggak ada. Tapi pas satu hari sebelum atau kapannya gitu lu belum mau berangkat, itu lu megang kamera tuh. Dia masih pakai tongsis. Gue bilang, ini orang ngapain sih? Gue bilang megang sendiri dan segala macam. Itu 2015 16 gitu. 15 ya. 15 14 gitu kalau nggak salah deh. Iya. Gue bilang ini anak satu hari jadi. Meledak barangnya dia tuh. Alhamdulillah. Gila. Tapi lu juga sama loh. Gue lihat kan dulu awalnya kayaknya lu tuh awalnya pengen jadi
aktor gitu ya? Aktor ya. Iya. Tapi- Awalnya pengen main bola. Oh, awalnya jadi pemain bola ya benar. Cuman memang Allah berkehendak lain kali ya. Betul. Walaupun memang gue udah dikasih coba kali. Oh, lu udah sempat main pro ya? Ya semi pro. Semi pro. Kalau misalkan dilanjutin, satu lapangan tuh sama Ronaldo biasa tuh. Ih. Jadi ya singkat cerita gue lahir Spanyol. Oke. Umur 2 tahun, gue pindahlah ke Bali sama orang tua gue kan. Heeh. Umur 16-17, gue sempat ikut seleksi bola itu di Bali Devata kalau lo tahu. Bali Devata. Iya, Bali Devata tuh Oke. sebelumnya Bali United sekarang lah gitu. Oke. Itu back then 2012 2000 berapa gitu gue lupa lah. Ya pokoknya itulah. Terus habis itu gue seleksi nggak keterima. Oh. Ya kan, darah muda kita mengalir nih, marah lah kita gitu kan. Wah, kenapa nih? Kenapa nih? Perasaan gue kayak menit yang dikasih gue main itu untuk coba untuk main gitu, itu dikasih kalau nggak salah tuh sekitar 7, 8, 9 menit lah gue nggak salah tuh, nggak nyampe 10 menit lah. 9 menit. Emang kayak gitu-gitu doang tuh kalau seleksi tuh kayak gitu, Pak. Lu dikasih waktu main tuh kayak cuman berapa lama gitu. Tergantung posisi lo apa ya. Misalkan kalau misalkan banyak yang seleksi nih, terus kayak penyerangnya yang seleksi ada 4 orang apa 5 orang gitu. Itu ya dapat waktunya dibagi gitu kan. Nah, gue dapat sekitar 8-9 menit lah. Terus akhirnya gue main dan segala macam, nggak keterima lah gitu kan. Terus akhirnya gue kayak perasaan gue bagus mainnya, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu kan maksudnya udah jogging tiap hari, ini jakon itu udah pastilah gitu kan. Terus akhirnya gue berangkat ke Spanyol, hubungin om gue lah. Gue mau seleksi sana ada nggak? Cari dong ini. Akhirnya ada satu klub San Francisco namanya gitu. Akhirnya gue Main di sana. Main akhirnya di situ 3 tahun. Profesional. Ya semi pro lah. Divisi 3. Divisi 3B. Oke, habis itu ke Indonesia. ACL putus. ACL putus. ACL putus. Operasi ACL lah. putus. Nggak operasi, gue udah kayak ya udahlah gitu, kayak emang udah bukan jalannya lah gitu kan. Karena setelah putus ya gue cari tahu emang udah nggak bakalan bisa balik semula lah, bahasanya Ronaldo aja nggak bakalan bisa. Ronaldo Nazario, Adriano yang dulu di Inter Milan tuh kan gila-gila kan, itu kan lututnya kena tuh. Emang nggak bakalan balik, terus akhirnya ya udahlah balik ke Indo, ke Bali. Udah lontang-lantung lah kayak gitu, lontang-lantung. Ada satu orang nawarin mau nggak jadi model gitu. Dari situlah gue masuk ke dunia entertain gitu. Dari situ awalnya. Awalnya dari situ. Jadi modeling gue. Berapa sih penghasilannya kok jadi modeling gitu? Pada saat itu berapa ya? Gue kalau nggak salah itu 200.000 apa 300.000 sekali catwalk gitu. 200.000. Iya 200.000. Oke. Gue mikir kan lumayan nih, cair nih kan. Daripada nggak ada sama Daripada sekali. nggak ada. Cuman seminggu doang itu. Seminggu doang. Abis itu nggak ada kerjaan lagi. Abis itu ada kerjaan lagi. Waduh. Abis itu ditawarin lagi sama si orang ini nih. Kudeta tau gak lo? Kudeta yang di Bali. Itu mau ada event apa gitu. Sunny Side Up kalau gak salah nama eventnya. Terus gua disuruh ngebagiin brosur nih. Brosur segini nih tak. Gua harus bagiin dari Kudeta sampai ke lewat pantainya sampai ke Hard Rock. Oke, bagiin brosur ke semua orang. Semua gue lihat ada tampang bule nih, gue samperin, excuse me, take it. Gue kayak gitu. Ambil. Biar habis. Karena dibayarnya cuma 150.000. Tapi segini tak. Tapi ada lah agak nakal, agak Aduh, bandel. buang lah ya. Sisa segini udah gue buang lah. Tapi yang gue lihat emang dari dulu lah di sini dia punya mentalitas apa aja dicoba. Ya kayak I think harus kayak gitu gak sih? Harus gitu. Itu salah satu hal yang menurut gua ketika lu mau jadi konten kreator yang berhasil, lu harus mau coba apa aja. Iya. Karena konten kreator itu kan dia merumuskan banyak kerjaan ya dari dia yang cari kontennya kayak gimana, dia ngonsepin, dia yang ngamerain. Iya. Apalagi awal-awal pasti lu juga yang ngedit. Iya, itu ya sama lah kita, tapi lu duluan. Lu duluan. Iya. Gue menang duluan lah. Menang duluan gue. Nah, terus katanya lu sempet jadi ini dulu ya. Sebelumnya apa sih namanya? Ekstras. Ekstras ya. Abis jadi model kayaknya gagal jadi ekstras gitu. Iya, abis jadi model gue kayak ngerasa kayak apa ya, mau maaf kata ya gitu ya, kayak kok jadinya kayak apa ya bahasanya, gue harus pakai toples doang gitu, nggak pakai baju. Jadi gue pakai boxer doang. Dalam hati gue bilang kayak lonte kali gue gitu. Gue ngerasanya kayak gitu walaupun pakai jeans ya, tapi kan memang mungkin ya gue nggak nyaman lah bahasanya gitu. Karena kan di situ di stage itu ya udah buka badan, pose badan kayak gitu. Jual badan lah. Iya, jual badan lah gitu kan. Terus kayak
aduh nggak deh gitu, gue gak nyaman lah gitu kan. Terus akhirnya coba ke yang lain kayak acting dan segala macam. Terus akhirnya 2014 gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta gitu. Dari sinilah gue baru mulai ke ekstras kayak gitu-gitu. Gue coba semuanya. Gede nggak sih bayaran ekstras itu? Tergantung banyak tergantung iklannya apa. Tapi untungnya gua ketemu agensi yang pas. Tapi kita juga harus rajin-rajin tak. Jadi Kak apa kabar Kak ini. Jadi ngechat terus. Iya karena ekstrasnya dia tuh gak cuman gua doang gitu. Banyak listnya. Iya. Dan memang nih orang ini ekstrasnya khusus buat bule. Jadi emang khusus western doang gitu dia. Si Ella namanya, Ella Agency. Jadi lu sendiri nih di Jakarta? Sendiri gue awalnya Jakarta. Gak ada siapa-siapa? Gak ada, gue gak kenal satu orang pun. Bener-bener sebatang kara. Iya, gue baru landing. Hustle aja lah ya. Hustle aja udah. Yang penting gue mikir gini. Yang penting gue masih di Indonesia, gue bisa bahasa Indonesia, gue orangnya asik, gue ngobrol sama siapapun gue nyambung, gas. Masa iya gak bisa gue bertahan hidup? Bahasanya orang, ya maaf ya maksudnya pada saat itu mentality gue tuh kayak ya maaf ya gembel aja, sorry ya bahasanya gitu ya, gembel aja bisa makan kok. Masa gue yang punya pengalaman ini dan segala macam nggak bisa nyari makan sih gue. Itu mentalitasnya. Itu ya walaupun ada lah ujung-ujungnya makan sebulan lebih tuh nasi sama garam tuh. Oh ada ya? Ada. Oh pas lu terbang ke Jakarta tuh? Jadi gak beli lauk? Gak bisa. Gak bisa beli lauk? Gak ada ubiti itu. Gak ada ubitinya? Gak ada ubitinya. Pernah gue di fase itu. Itu pas yang kita main bola pakai supra itu? Iya itulah. Oh Zaman itu. Itu nasi pakai garam? Iya. Bahkan gak usah gini tak. Kita patungan main futsal itu. Nah itu kan ada patungannya tuh. Gue tuh minjem duit kadang. Oh my sampai gue pengen, lu tau gak, lu tuh suka main bola ini dan segala macam. Lu gak bisa mainin hal yang lu suka karena lu gak ada duit. Itu rasanya ya nggak tahu ya, mungkin banyak yang pernah di fase itu dan segala macam. Tapi yang kita kan kalau main bola itu, lu tenang gak sih kalau main bola? Gue nanya, kalau lagi banyak pikiran nih, lu main ke lapangan, tenang gak lu ketika lagi main? Iya kan? Stressful hilang kan? Semua tuh toksik keluar semua. Tapi habis main bola balik lagi biasanya. Iya. Oh mak, ini apa nih, banyak nih rekening nih harus ditransfer kan gitu, pasti keluar habis main bola kan biasanya kan. Cuman ya itulah. Jadi dulunya itu gue mikir kan kayak, aduh gue mau main bola tapi gue gak ada duit, tapi gue harus patungan. Gue minjem lah sama beberapa teman. Dulu kan kalau gak salah kita patungan tuh ya 35. Buat gue tuh masih gede loh tak begitu. Karena gue gak ada pemasukan apa-apa. Bener-bener. Karena lu ekstras itu istilahnya kadang ada kadang enggak gitu ya. Dan gue kan harus bayar kosan. Oh iya, itu bayaran yang pasti harus dibayar. Yang udah pasti gue harus bayar itu per bulan 1.350.000. Oh, jadi kalau ada duit dari kerjaan itu dulu yang dibayar. Itu jadi itu udah kok. Jadi gue amanin tempat tinggal gue dulu nih di Jakarta nih. Karena gue mikir kayak ya bisa aja gue ngokos sih kosan yang 500.000, 700.000. Tapi itu samping rel kereta di Kalibata tuh. Tapi gue mager gue. Jadi gue pengen setidaknya tempat gue nyamannya gue, kamar gue nih, ngokos gue nih enak gitu buat guanya. Jadi gue nyaman gitu. Tapi apa yang membuat lu kayak ya udahlah gue balik aja lah ke Bali sama orang tua? Kenapa lu tetap gue tetap hustle di sini, gue harus berhasil di Jakarta gitu? Itu sih gara-gara emang kita punya darah daging kita nih dari Bask. Kayak orang Medan lah bahasanya, keras gitu. Jadi kalau dari Spanyol, daerah gue Bilbao itu kita tuh kayak orang Sumatera lah. Emang terkenal suka merantau. Iya, Sumatera. Makanya kan awak pun Sumatera kali kan? Hustle. Bakar kapal di belakang, maju terus ke depan. Itu dia. Apapun itu gas terus. Apapun ujiannya kita lalui. Apa depan tabrak semua. Tapi emang kayak menurut gue sih emang harus hustle sih, dan nggak banyak orang hustle loh. Nggak banyak loh menurut gue. Banyak yang kayak awalnya mereka hustle banget nih. Yang gue pantau ya di sosmed dan segala macam dari kreator gitu ya. Ya gue gak mau sebut nama, tapi menurut gue banyak yang hustle di awal-awal. Tapi yang ngebunuh mereka sendiri adalah kenyamanan itu. Betul. Lu kalau misalkan ini contoh nih, lu after sorry maksudnya bahasa gitu ya, contohnya gitu. Lu after lu marriage nih sama Aurel nih. Lu bisa aja di fase nyaman tuh sebenarnya. Bisa aja. Iya kan? Tapi kalau misalkan emang karena lu menurut gue emang hasil lu emang gak pernah berhenti nih dari dulu nih, gue lihat lu dan segala macam, lu ada titik-titik yang lu pengen nyampe situ, ya kan? Apapun itu lu bakal lewatin gitu kan? Dan lu nggak berhenti di tempat nyaman. Sekarang aja gue tahu nih banyak nih planning lu yang pengen lu buat.
Iya. Iya kan? Karena gue ngerasa itu yang membuat gue tetap hidup gitu. Iya benar. Bukan hanya soal duit, tapi kayak wah sesuatu Iya. yang pengen dikejar, ada impactnya buat banyak orang. Menurut gue itu keren sih. Kayak menurut gue at the end of the day, ya hustle itu is not only about money ya. Yes, bukan tentang uang aja gitu ya. Karena hal paling nikmat menurut gue di pagi hari ketika kita bangun pagi nih, kita udah tahu kita mau ngapain. Iya gak sih? Itu enak banget ya. Itu jadwal terisi penuh tuh enak menurut gue. Surga dunia itu. Iya. Itu menurut gue surga dunia nih. Kita ujung-ujungnya seharian kita capek dan segala macam, tapi kita sampai rumah kita balik malam kayak lega gitu. Karena gue udah di titik mentalnya gini, secapek-capeknya kerja lebih capek nganggur. Itu dia. Itu gue mentalnya udah nyampe di situ. Gue pernah lagi ngalamin itu. Lebih capek nggak kerja, sumpah. Iya, itu nganggur tuh capek banget loh. Asli. Makanya gue kalau ngerasa ada orang bilang enak banget rebahan di rumah, aku tuh agak aneh nih. Nggak betul sih kawan. Stresnya minta ampun loh, aku tuh rebahan mas. Bro, Pasti. aku stresnya kayak, aduh gue rebahan nih, gue ngapain? Pasti. Gue at least gue olahraga kayak apa kayak. Iya. Gak bisa males gitu. Emang apa ya? Gue sampai libur sehari nih, tanya tim gue nih, libur sehari aja nggak bisa gue. Gue libur sehari tetap ke bengkel gue. Ngapain kayak gitu Ngobrol ya? aja gitu. Ngobrol apa, ngembangin sesuatu lah. Iya. Apa nih motor apa nih next nih, atau enggak konten apa nih, ideation apa gitu. Akhirnya apa sih yang membuat Ladis itu ngerasa gua harus jadi seorang konten kreator dan gua harus jadi sukses gitu. Di konten gitu. Oke, di konten ya. Jadi intinya adalah karena sebenarnya gue nggak pernah ada di fase yang kayak gue mau jadi konten kreator nih. Dulu pernah nyoba nyoba segala macam. Bukan gue spesifik mau jadi konten kreator, tapi gue pengen berkarya. Oke. Either itu di entertainment TV, industri TV, ataupun di sosmed gitu kan. Cuman memang alhamdulillah lakunya di sosmed. Di TV memang gue pada saat itu laku-laku nggak laku lah. Ada niche lah. Bener-bener kayak program yang paling laku di gue tuh program traveling. Itu adalah bertahan 4 tahun lah program itu gitu kan. My Trip My Adventure. Saingannya. Ya sejenis itulah. Tapi Tapi gue tuh suka acting juga gitu. Tapi permasalahannya adalah gue kan bule banget ya Pak ya. Misalkan nih contoh nih, gue nanya film, lu kan pernah buat film ya Pak ya? Iya. Film yang lu buat, anggaplah misalkan lu tiba-tiba buat 10 film ya kan dengan genre berbeda dan segala macam. Kepikiran nggak kira-kira lu untuk masukin karakter bule satu di dalam ceritanya itu? Yang dimana filmnya itu bakal ditayangin di Indonesia. Ya mungkin bisa, tapi harus skripnya tentang bule juga. Berarti kan memang harus di planning dari awal memang itu bule kan? Itu bule. Kalau dia di situ ceritanya tentang di Indonesia, di Blok M atau di Sumatera, tiba-tiba aktornya bule kan agak gimana gitu ya. Nah, itulah setelah gue mencari tahu adalah PH-PH di Indonesia most likely 95% 90% lah gitu ya. Itu memang membuat cerita, mereka nulis skrip dan segala macam untuk dibikin filmnya itu tidak ada peran bulenya. Atau ada peran bulenya tapi misalkan cameo-nya doang. Iya, cameo cameo atau bule apalah banyak gitu. Nah, itu udah sering gue itu pengen dapat peran gitu. Karena menurut gue nih, coba lu sebutin data, ada nggak lu kenal bule yang bisa berbahasa baik bahasa Indonesia dengan baik dan benar kayak gue? Ada nggak? Jarang. Yang kalau yang pure ya. Jarang. Ngerti ya? Jadi gue punya ambisi itu. Gue punya ambisi itu kayak, ini kalau misalkan memang gue ketemu, sampai gue dulu gue mikir kayak, gue kalau ketemu orang yang tepat nih, either manager atau apapun itu yang tepat, cair dia. Karena gue yakin ketika gue ketemu manajer yang tepat dan segala macam, dia enak jualan gue. Gue unik gue. Iya. Lu ngerasa lu tuh ngejual lah istilahnya. Gue ngerasa gitu karena kan misalkan gini, siapapun yang nggak pernah ketemu gue tapi ngomong lewat telepon doang, mereka nggak tahu gue bule. Iya. Lu kalau merem nih, lu coba merem terus ngomong sama gue tuh, lu nggak bakal tahu kalau gitu bule. Jadi waktu gue ketemu tuh pas awal COVID apa pas COVID ya? Bukan, yang ketemu lagi kita tuh awal inilah di lapangan depan nih. Lapangan depan ini. Iya, yang sekarang berubah jadi tempat pedal. Ceweknya waktu itu siapa gitu ya? Sumpah gue itu di situ nggak ada cewek tuh. Ada cewek. Abis udahan. Enggak. Bukan itu. Soalnya pas setiap ketemu itu fase ceweknya beda-beda kan. Iya, itulah. Nah pas di sini tuh gue ngerasa kayak, bro bikin aja terus konten bro, bisa bro segala macem.
Gue lihat memang soalnya lu rajin banget kan tiap hari. Walaupun waktu itu view-nya belum naik. Iya. Tapi gue lihat kayaknya niatnya tuh tinggi gitu dalam berkonten gitu. Karena apa ya? Karena kan setelah akhirnya gue bukan keluar ya, mulai ngonten itu yang fokus yang everyday one post itu 2020. Oke. 2020. Terus berhentilah tuh acting nyari. Karena memang menurut gue udah lama mentok 10 tahun tak. Iya. Dari 2010 nggak survive lah ya. Nggak survive. Kalau misalkan gali lubang tutup lubang, Pak. Iya. Duit masuk nih, tapi udah cairnya lama. Iya lagi bener, bisa berbulan-bulan. TV memang ada otak tuh emang. Sumpah emang. Maksudnya tapi gue paham juga ada sistemnya dan segala macam, tapi it's really hard to survive kalau lu nggak punya support system dari belakang untuk lu bertahan di entertain. Kalau lu mau berawal dari nol ya. Kecuali memang lu udah anaknya siapa nih gitu kan. Betul. Itu udah beda cerita gitu. Lu butuh berapa tahun untuk tiba-tiba ngerasa konten gua sustainable nih? 2-3 tahun sih gua. 2-3 tahun. Kalau gue ya. Berarti setelah konten keberapa? Waduh. Gua baru minggu lalu nih abis ngeliat itu total konten gue di TikTok tak ya. Iya. Itu 1.600 berapa gitu. Oke. 1.600-an dah. Berarti mulai konten lu bisa sustain di konten ke 1.000. Anggaplah 1.000. Let's say 1.000 lah. Ini kembali membuktikan ya, ketika lu mau jadi konten kreator hebat, ini bukan di konten kreator sebenarnya bidang apapun, tapi kalau kita lagi ngomongin konten kreator, mungkin nggak bisa tuh lu menilai diri lu sukses atau gagal itu di 100 konten. Nggak bisa. 200, 300, 1.000. 1.000. 3 tahun kan kalau tahunnya 365 hari. Iya 1.000 lah. Iya 900-an sekian lah. Iya. Ya 1.000 lah, 1.000 ya. 1000-an konten kamu bisa membuktikan kalau konten kamu itu bisa ngasilin sesuatu. Iya. Ya emang menurut gua dalam segi apapun ya, tapi ya itu kembali lagi yang kayak tadi lu bilang ya, kan di konten kreator lebih PR lagi sih menurut gua. Karena lu harus lihat apa yang lagi rame. Apa yang works, apa yang enggak dan segala macam kan, editan seperti apa, bla 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 gini ya. Cuman ya kalau gue sih suka-suka aja ya. Gue nggak ngerasa berat sih jujur. Sama sekali. Happy gue. Malah gue nggak ngonten sehari lu pusing gue. Bener. Harus ngonten gue. Karena kreativitas gue nih berjalan terus. Karena keasah tak menurut gue. Jadi kayak misalkan nih contoh nih. Awal mungkin ideation gue kurang nih gitu kan. Tapi karena gue udah terbiasa. Jadi ketika kita ngelihat sesuatu hal gitu, itu udah berkembang sendiri di otak tuh. Oh bisa jadi ini nih gitu. Gue mungkin salah satunya pemikirannya mirip kayak lu. Gue ngerasa dulu gue ngeriset juga ya. Gue nih pengen banget di entertainment berkarya, gue ngapain ya. Karena gue pengen berdagang. Kayaknya kalau gue di entertain gue jadi laku nih. Nah cuman waktu itu gue ngeriset. Kalau gue jadi pemeran utama waktu gue main bola nih ya. Gue liat kiri Amarzoni. Aliando. Berat. Maksudnya lu ganteng tinggi, gue kan udah pendek, gak ganteng-ganteng amat. Enggak lah. Semua tuh punya keunikan masing-masing. Iya punya keunikan. Cuma maksudnya kalau orang ngelihat, ya maksudnya Amarzoni, gue lihat teman-teman. Kan gue kenal artis-artis itu gara-gara bola ya Pak. Jadi gue tuh bisa kenal-kenal mereka tuh bukan gara-gara follower gue dulu udah gede. Waktu itu mungkin subscriber gue udah ratusan ribu tapi. Udah segede di Asia belum? Belum ya. Karena di 2017, 18 lah. 17 lah gue tergede di Asia. Jadi waktu gue main bola tuh, waktu kayak pertama kali gue main bola sama Al tuh 2012 gitu-gitu. Main sama Bastian gitu. Ya terus gue ngeliat kalau gue nyanyi suara gue juga nggak kayak Judika gitu. Terus gue mikir lagi, apa gue jadi ini ya pemeran tambahan. Pemeran tuh kayak lu gitu cameo. Tapi kayaknya kalau gue harus ketemu sama pitching lagi. Gak dapet nih. Akhirnya gue mikir sesuatu lah. Gue bilang sama adik-adik gue, kita ini punya kelebihan yang orang gak punya. Kita punya keluarga 11 orang. Itu dia. Gue bilang itu poinnya. Itu meledak di situ. Enggak lah orang. Gue bikin buku sama orang tua segala macam. Udahlah, coba kita cari duit lah di sini. Kayaknya pertama-tama kita kan habis bikin buku, kita harus bikin konten nih. Kalau kita sewa studio bakal mahal kan. Cari yuk kita sewa rumah yang gede gitu. Tapi awalnya berarti otaknya dari lu nih. Iya. Awalnya otaknya lu. Cari dulu sama adik-adik, ayo kita nge-cover lagu kayak di studio bagus. Apalah bikin dulu, upload dulu dah di YouTube. Gitu. Akhirnya dari kita sewa, abis itu jalan lah dari buku. Dapat banyak lah hasil-hasil kita. Bareng-bareng gak ada tuh mikir buat tabungan sendiri, tabungan keluarganya dulu.
Oke. Gitu. Nah mirip juga gue udah mikir sama lu nih. Kayaknya gue jadi acting. Kalau untuk acting kayaknya yang lebih ganteng tuh ada sejutaan orang lebih. Kalau Oke. mau nyari unik. Apa nih? Akhirnya gue startnya ngonten. Udah all in aja gue di sini. Itu tahun berapa tuh, Tak? Gue kan start bikin konten itu 2011. Sebelum 2011. ada vlog itu gue ngeblok namanya. Oh iya, ngeblok ya, tahu. Ngeblok sampai goblok gue. Berarti Ngeblok, nulis, jualan gue. lu jualan ya. Jadi gue bilang kayaknya gue jadi artis tuh gak bakal kaya deh. Gue harus bisa banyak duit tuh harus dari dagang. Jadi gue dagang. Dan lu udah baca itu ya? Gue udah ngebaca. Iya, Gue iya, dagang deh. Tapi kayaknya kalau nggak ada sentuhan entertainmentnya, gue akan ngeluar budget marketing banyak. Gila-gilaan Sedangkan pasti. gue nggak punya duit buat bayar marketing. Iya. Gue fokus. Ya itu, jadi gue di konten ke berapa ribu juga bro. Baru meledak tuh. Iya dari 2011. Lu masih ingat gak lu meledak itu yang mana? Pertama kali nih lu misalkan nih dapat 50.000 atau enggak sejuta views Oke. dah. Lu masih inget gak? Kayaknya pertama itu gue ngevlog ngasal-ngasal gitu lah. Pakai kameranya masih kecil gini kayak action cam. Mereknya Xiaomi apa gitu. Action cam dapat 10.000 view tuh gue udah seneng banget lah. Seneng banget Pak dulu 10.000. Iya dulu kan emang susah juga ya. Iya dulu kita ngeblok itu yang ngebaca 50 orang aja seneng. Karena Seneng itu lah, juga iya, kadang-kadang iya. 20-nya kita yang mencet sendiri Pak. Iya. Tek, jadi 20 deh. Biar kebaca gitu Biar ya. kebaca. Iya. Gue pernah gini, Torik gue habis tulisan nih bikin review handphone. Ah. Lu pencetin deh. Kalau lu mencetnya 500 nanti gue kasih 5.000 perak. Ah. Mau tuh dia ngetik sampai 500 mencet. Supaya kita bisa masuk tuh ke Iya. Algoritmanya gitu lah. Iya. Nontonin sendirilah dulu gitu kan. Teng. Gak masuk nih. Udah terus aja. Tapi gue konsisten aja Pak. Konsisten aja. Nothing tulus lah bahasanya. Nothing tulus. Nah itulah di 2016 tiba-tiba baru ngasilin duit. Bisa dapat dolar gitu-gitu. Barulah ketemu Bapak tuh 2014-2015 tuh udah bikin YouTube. Tapi AdSense-nya tuh masih kayak $100 3 bulan. Iya. Iya agak berat ya. 2013-2014 udah bikin YouTube tapi $100 3 bulan. Iya itu uang jajan aja Iya, itu. dan video pertama gue tuh ngeditin Ricardinho, Falcao. Oh iya kayak gue pernah lihat deh itu. Iya ngeditin futsalnya dia. Iya. View-nya Lu kok di kamar 300.000. kok gak salah itu ya? Di kamar ya? Lu ngedit ya? Ada pokoknya vlog lu yang gue nonton, lu lagi ngedit kalau gak salah, terus ada lokasinya tuh ada kolam renangnya juga. Bener Gak tuh? Enggak, itu udah Gen Halilintar. Itu Gen Halilintar Udah ya? Gen Halilintar. Kalau itu sebelum lagi. Oke. Kalau di kamar itu gue udah Gen Halilintar. Oke. Jadi dari Gen Halilintar itu awalnya itu gue dikontrakin rumah sama orang baik. Dia itu pengusaha, ini gue sebut aja namanya karena gue seneng banget, namanya Pak Dimi. Oke. Beliau ini usahanya tuh tetes mata. Oke. Cendo namanya. Jadi dia pertama kali lah orang yang bikin gua itu pernah ngontrak rumah di Pondok Indah. Dia yang bayarin 2 tahun. Dia bayarin? Sekeluarga gua, karena rumah itu bapak gua tuh sering ngasih sharing kayak ilmu agama, ilmu motivasi. Di kantor jadi advisor. Iya. Ya udahlah, gua disewain tuh Pak rumah di Pondok Indah. Di depan rumahnya Al Ghazali. Tapi Belakang PIM 3 dong sekarang? Ya. Gue masih ingat sewa rumahnya itu 40 juta per tahun, berarti per bulannya itu sekitar bagi 12 berapa ya? 4 juta ya? 3 juta. Iya 4 juta, 3 juta. 3 juta. Sekitaran. Di bawahnya gue jualan barang-barang bekas, baju bekas atau apa. Di lantai 2-nya tinggal tuh gue bersebelas. Rumahnya gak gede-gede bro. Kamar ada berapa itu? Gak ada kamar, kamarnya cuma 1. Cuman akhirnya kita sekat-sekat. Jadi ada kamar cewek, kamar cowok. Terus ada AC di tengahnya buat berdua. Jadi temboknya dibolongin. Tembok bolongin. Iya. Lantai 3-nya gudang. Nah di situ loh gue Dan rumah hasil itu yang jadi gila-gilaan. tempat parkiran itu? Atau beda nih? Belum jadi parkiran. Belum. Itu awal mulanya. Baru habis itu jadi baru kita nyewa rumah buat parkiran. Nyari opportunity lain. Iya. Di situ gue bilang, wah kita disewain cuma 2 tahun. Nah habis ini kita harus menghasilkan. Iya. Belum ada tuh Gen Halilintar namanya, Gen Halilintar itu belum ada. Tapi di situ gue jualan Pak Hasrol, jual mobil bekas, nyari tangga-tangga ada yang jualan apa kulkas. Pak kulkasnya nggak dipakai, gue jualin yuk, gue foto-fotoin, jualin. Karena pokoknya intinya rumah itu harus menghasilkan. Gimana pun caranya ya? Gimana pun caranya. Akhirnya gue ketemu handphone Cina. Oke. Menghasilkan lah gue. Buka lah gue konter kecil, jualan konter. Ada pulsa, ada casing. Konter di? Lebak Bulus. Oke. Point Square. Oh Point Square ya. Nah di situ tuh, seberangnya. Iya. Jualan lah gue di situ. Bisa lah gue bilang ngumpulin. Ya walaupun omsetnya gede, tapi kan waktu itu handphone cuma 1%, 2%. Iya, gak terlalu gede dia. Iya, walaupun handphone harga 600.000, tapi kita dapat lah 50.000. Iya. Gocap lah paling lah dapat. Paling gede lah. Paling gede. Kalau kita jual Samsung 1,3 dapatlah 100.000.
Tapi menurut gue sehari 100.000 kan lumayan Pak. Iyalah. 3 juta. Apalagi zaman itu. Gue bisa bantu bapak ibu gue. Iya. Nah dari situ 2 tahun 3 tahun baru ngontrak rumah lagi di Pondok Indah. Karena udah ada penghasilannya. Iya. Yuk kita ngontrak yuk yang bisa agak berkarya nih. Bikin buku segala macem. Bikin loh apa aja. Cari calo kayak apa kayak. Nah habis itu sewalah rumahnya karena aku ngeliat kok ada. Waktu aku pertama kali sewa rumah di samping PIM itu. Kok ada motor-motor nih sampai Full. Iya. Aku bilang, kayaknya bapakku bilang, kayaknya kita bisa deh. Motor-motor itu kan per hari misalnya goceng. Iya. Kalau kita bisa masukin 20 motor udah berapa aku bilang. Itu baru shift pertama. Kan shift PIM kan ada 2 nih. Ada 2, bisa 2 bisa 3. Iya. Kita masukin lah 20 motor, 50 motor. Dan masukin. ada juga yang bayar bulanan kan kalau nggak salah. Bayar bulanan. Iya. Masuklah gue tuh sewa di samping PIM itu kan setelah pindah yang dari dekat rumah Al. Iya. Pindahlah ke situ. Banyak lah motornya Pak. Nutuplah listrik sama sewanya. Oke. Kita sewa lagi depannya lebih gede. Oke. Kita cari rumah gede yuk. Karena bawahnya bisa buat Bisa jadi parkiran. parkiran. Gitu kan. Jadi kita listrik nutup, sewa rumah nutup. Itu Dari awal gua situ. rumah di Pondok Indah makin gede. Tapi gokil sih. Sampai gue bisa nyewa 3 rumah Pak. Dan itu semuanya dibayarin sama motor. Nah pertanyaan gue satu. Rumah paling gede itu berapa per tahun? Lu Pokoknya sewanya? pertama 3 juta per bulan yang disewain. Iya. Kita udah naik nih udah bisa 6 juta per bulan. Iya. Oke udah 6 juta per bulan nih. Nah udah gitu. bikin konten. Iya udah konten nih. Udah konten. Oke. Nah akhirnya kita ngerasa kayaknya buat ngonten Gen Halilintar biar orang itu rame, kita bisa shoot nggak malu nih banyak gudang segala macam. Yuk kita sewa rumah gede. Nah itu rumah yang ada kolam renang. Pertama kali. Oke. Itu gue ingat sewanya itu sebulannya bisa 10 juta. 10 juta. 10 juta sampai 15 juta. Karena udah gede juga ya emang ya. Tapi kita udah yakin bro. Iya, Karena iya. kita jualan buku, gue udah jualan baju AHA. Iya udah yang penting udah mulai Udah ada nutup nih muteran. semua nih. Ada muteran ya. Iya. Kita sewa rumah gede itu. Wah habis itu Gen Halilintar pecah. Meledak lah di situ. Meledok, kita bikin tipe-tipe view-nya 10 juta di YouTube. Wah gokil. Karena awalnya kita nggak berani konten di rumah Pak. Alasannya? Bro, Privacy ya? Bukan, hancur banget bro. Maksudnya karena udah ada motor di bawah. Iya. Di atas itu lu bayangin 11 orang tinggal misalnya dipadetin Iya, gitu. iya pasti ini Kalau kita semua kontenin tuh apa berantakan, ini. nggak Iya, estetik. dan nggak ngelihat nunjukinnya nggak enak. Nggak juga. enak. Iya, Nah iya. di situ lah, wah kita berkarya shot tiap hari syuting 11 channel lu bayangin. Nah pertanyaan gue nih. Channel gua, channel Cai, channel Gen Halilintar. Itu semua tuh. Semua konten. Yang megang siapa nih? Semua Karena kan dari knowledge-nya kan mungkin semua megang bokap nyokap masing-masing. nih punya knowledge gitu kan dan lu semua nih. megang ya? masing-masing. Semua megang masing-masing. Cuman kita fokusin channel Gen Halilintar. Oke. Waktu channel Gen Halilintar udah mulai gede, baru gue fokusin channel gue pribadi. Tapi gue tetap upload, cuman kayak sebulan sekali, 2 bulan Berarti emang sekali. lu pertama kali tuh fokusnya ke Channel Gen Halilintar. oh, Karena gue lihat ya kalau gue kan anak pertama, gue harus help the my parents, family ya, dulu. Family ya benar-benar. family gue udah gede, baru Baru. gue growing channel gue. Iya. Nah disitulah gue bisa main-main sama temen-temen semua. Iya. Dan lebih luas lah lu mau Lebih konten luas, apa. karena Iya, gue udah iya. mulai dipanggil dahsyat, Iya. dipanggil rumpi. Lu kan pernah punya program juga kan kalau di net kalau nggak salah ya? Pernah. Apa trans ya? Kalau nggak salah. ya? Trans ya? Gue jadi host. Iya, jadi host. Wow banget. Wow banget ya. Tapi itu gue udah sendiri Pak, udah tinggal sendiri. Tuh, iya. Dari situ gue cabut dari rumah kabur, gak di. Tapi bayangin Pak, dulu Gen Halilintar udah punya penghasilan. Gue ngerasa kok ATM gue gak ada penghasilan. Mana Penghasilannya nih? Nggak ada dikit. bukti ya. Pitinyo. Disuruh nikahin anak orang kayak mana nih caranya. Tapi Tidak lah, alhamdulillah. Ini jadi podcast gue ya jadi. Gak apa-apa seru sharing, gue juga gak tahu soalnya. Oh, nggak Dulu tahu kan ya? maksudnya kan kita jarang ngobrol panjang kayak gini ta. Iya, bener, Kita ketemu bener, di bener. lapangan, cuman ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Bener. Tapi inilah untuk jadi konten kreator lu harus berani berani Iya. bikin movement. Iya, emang harus. Termasuk nyewa rumah gede. Betul. Jadi nyewa rumah itu menurut gua lu akan menghemat studio itu. Studio, ya, itu salah satu ini apa sih namanya trik. Ya, itu Salah ya, satu trik. Betul. Tapi gue mau nanya sama lu deh. Oke. Lu ketika lu lu as a content creator, Oke. let's say zaman dulu deh, Oke. jangan sekarang. Kalau di sekarang kan udah alhamdulillah udah enak lah. 2015, 16, 17 lah gitu kan. Oke. Lu dulu invest nggak ke alat produksian? Gua kayaknya dulu pas punya duit pertama gua investnya di alat produksian. Hmm. Dan menurut gua sewa rumah waktu itu sewa rumah gede itu adalah produksi invest production. Oke, ya. Karena kalau enggak lu butuh syuting studio setiap hari berapa, Pak? Iya. Lu dengan sewa 10 juta 15 juta per bulan, berarti Iya. kan hitungannya 500 ribuan. 500 ya, 500 600. 500 Iya. ribu per hari. Ya menurut gua worth it banget. Worth it ya.
balik dari AdSense-nya. Yakin gue. Dan sekarang gue mau nanya sama nih. Lu kalau misalkan, karena gini, ada beberapa, tapi pro sama kontra ya, itu tergantung menurut gue ya. Karena kemarin ada yang nanya ke gue nih. Lu kan udah enak ya gini-gini ngonten apa-apa pakai HP dan segala macam, kenapa sih harus invest ke kamera lah ini? Karena gue suka gambar yang bagus lah gitu kan. Dan aiming gue kedepannya ya gue lebih bagus lagi dan pengen punya PH kecil lah gue bahasanya gitu kan. Makanya gue invest dari ini. Terus gue ngejelasin ini ke ada satu konten kreator gitu. Mereka itu kayak, aduh bukannya pakai HP udah bagus ya ini. Jadi that back again. Atta aja dia invest back then ya, dia nge-invest di rumah nyet, nggak cuman di alat. Nih udah berapa tahun nih senior ini, dengerin. Ya kayak binatang juga kalian, ya kan? Astagfirullah. Jangan pelit istilahnya. Jangan pelit gitu. Jadi sebelum kita nikmati buat diri sendiri, nikmati dulu buat invest di konten itu penting menurutku. Penting banget. Penting. Tapi nggak semua orang kan punya maksudnya ini dan segala macam kan. Ini kayak contohnya kayak sekarang aja. Ini gue kan invest bikin studio kayak gini. Istilahnya hujan gak masuk. Kamera gue ada yang FX3, ada yang A7, ada yang ini. Berapa tuh Pak? Iya makanya maksudnya itu berani kan. Invest lighting. Harus Pak. Karena kalau enggak susah Pak. Susah. Iya. Di content creator emang lu harus sacrifice dulu baru nikmatin duit. Oh iya. Bahkan bertahun-tahun dulu gak sih? Sama kayak Mr. Beast. Betul. Mr. Beast lu bakar-bakar dulu. Bakarnya gila-gilaan. Tapi ada salah satu investasi yang menurut orang itu gak investasi. Apa tuh? Beli mobil. Sama kayak jam gak sih? Iya. Karena menurut gua waktu itu pada saat itu. Gua waktu itu akhirnya beli mobil sport. Banyak banget kan. Banyak banget tuh gue lihat mobil sport tuh. Tapi waktu itu emang alhamdulillah ya rezekinya tiba-tiba ngucur banget ya waktu gue udah pakai headband itu. Lu shock gak sih? Gue termasuk shock ya. Pasti semua orang akan ada ngerasa di star syndrome era. Pasti sih menurut gue, nggak mungkin nggak sih. Nggak mungkin nggak. Tapi parah atau enggaknya tergantung lagi orangnya tergantung sih. attitude lu. Attitude-nya gimana. Tapi salah satu star syndrome gue adalah membeli kendaraan. Dan gue ngerasa waktu itu soalnya cuannya banyak banget Pak. Setiap gue beli kendaraan itu kontennya tuh gila. Gue bisa konten review kendaraan itu. Balik modalnya di situ. Balik modal banget gue. Satu kendaraan tuh ada yang menghasilkan 10 juta subscriber Pak. Satu mobil. Yang mana tuh? i8 Lamborghini. Subscriber naikin subscriber tuh bisa 10 juta. 10 juta tuh. 10 juta. Gue bikin video klip workout pray hard. Gue bikin AP. Gue bikin review. Itu view-nya kayak 7 juta, 8 juta per video Pak. Jadi per video aja penghasilannya ratusan juta. Gara-gara. Nah gue mau nanya deh. Dari selama lu ngonten. Terserah ini lu mau atau enggak ya. Dari selama lu ngonten. Dari satu video yang paling gede lu dapat dari YouTube tuh berapa? Boleh diomongin nih. Ini dikat aja nanti kalau lu gak mau nih. Ayo. Gue pengen tahu nih. Tapi kan back again, YouTube sekarang nggak kayak dulu ya. Udah nggak kayak dulu. Itu gue tahu tuh. Itu kalau gue tuh. Kalau itu udah tahu ya. Udah itu gue udah tahu. Bisa M Mbak. Sumpah. Iya bisa M Mbak. Gue jadi nyesel nih gak ikutin zaman lu dulu. Iya zaman dulu emang. Gila tapi ya. Gila Pak. Tapi apa yang menurut lu membuat YouTube tuh nggak secuan kayak dulu? Jadi host nih, sekarang udah jadi host. Oke. Tapi gue nanya nih kenapa? Karena kan karena sudah ada TikTok Pak. Itu industri TikTok, short form, YouTube short ini udah menggulung dunia long form. Sedangkan orang itu sekarang bikin TikTok kan gak dibayar dari AdSense. Tergantung negara bukan sih? Lu emang TikTok dapat AdSense? Enggak. Tapi kalau luar negeri bukan. Oh dapat ya? Dapat, setahu gue dapat. Beberapa negara. Tapi nggak akan segede YouTube Pak. YouTube tuh ngebat. Iya. Sejuta YouTube itu ngeri Pak. Sampai sekarang aja aku pernah nanya sama kreator UK. Itu dia kalau 1 juta penonton itu dia dapatnya ratusan juta Pak. Waduh. Iya 1 juta penonton. Jadi kalau kayak gue dulu bisa dapetin 15 juta penonton. Gue gerbek rumah artis bisa 16 juta penonton Pak. Lu bayangin cair Pak. Lah tuh ya. Cair banget Pak. Dulu tuh, pada zamannya eranya itu gila. Dan pada saat itu yang ngebikin konten-konten seperti itu cuman lu doang. Yang setiap hari gua. Dan lu bodo amat sama apa yang dipikirin orang ya. Bodo amat lah. Gua kan nggak jelekin orang, nggak jahatin orang. Gue bikin. Lu nggak takut apa maksudnya di bayangan gue ya. Gue bayar pajak terbanyak juga, dapat award juga, gue banyak banget ke dalam sih, negara. Iya. Dan gue dibayar sama Amerika lagi. Bayar pajak ke Indonesia. Iya. Dibayar dolar Amerika, bayar pajaknya ke orang Indonesia.
Di saat Amerika lagi bayarin duit buat Indonesia. Dulu gue ngerasa. Tapi lu akhirnya, gue mau nanya ya. Tapi akhirnya lu akhirnya punya tim besar tuh di tahun keberapa tak? Lu punya kayak orang finance misalkan. Karena kan untuk ngatur keuangan itu dan segala macam itu pokoknya kan it's not simple, right? Tim pertama gue itu adalah satu orang dia harus serbaguna. Pertama editor. Gue tuh dulu paling pertama editor. Terus habis editor gue kameramen, tapi kameramennya harus bisa nyetir segala macam. Iya. Jadi all in lah gitu. All in. Habis itu admin. Admin itu dulu ngebalesin chat gue jualan baju AHA sambil jadi manajer. Sambil jadi manajer karena gue nge-manajerin diri gue sendiri. Awalnya gitu. Nah gue butuh finance dan lain-lain itu gue udah jadi nomor 1 tuh Pak. Udah baru itu ya. Udah jadi nomor 1 baru gue. Tapi kalau gua bisa ngasih advice ke anak baru, apa yang lo mau? Hal pertama yang lo harus pelajarin salah satunya selain bikin konten tuh finance. Penting banget sih itu. Penting banget. Jujur. Kalau orang tanya sekarang nasihat apa sih Bang yang perlu untuk content creator sekarang? Finance. Iya sih. Lu harus belajar finance, lu harus belajar invest, lu harus belajar nabung. Nabung tuh nabung yang bener gimana sih nggak kena inflasi dan lain-lain. Iya. Dan menurut gua karena dulu itu selalu nggak mau megang duit itu di cash, gue megangnya di barang atau di emas. Itu salah satu investasi terbaik gue. Lu berarti dulu walaupun uang yang masuk banyak, liquid money-nya itu nggak banyak berarti ya? Lu lepas ya? Lu buat invest? Invest. Gue tuh selalu invest banget anaknya. Jadi kalau orang tanya, lu gedenya di mana? Gue ngerasa gue bisa bertahan sampai sekarang invest. Invest ya? Invest itu yang membuat gue bisa bisnis dan lain-lain, membuat gue bisa berjalan lebih jauh. Iya. Tapi emang kelihatan ya dari sini nih, emang Sumatera nih anak ini. Tapi lu juga loh, gue lihat ya Ladis ini gue lihat di konten lu modalin 417 juta untuk konten lu modifin motor orang-orang, itu bener ya? Iya bener. Ya kan total gue modifin motor itu motor doang ya. Iya. Itu sekitar 2025 tuh 60 sekian motor, 65-an. Pukul rata satu motor 7 juta. Wow. Ya gue juga yang keluar gede Pak. Untuk era TikTok menurut gue itu wow. Gede. Untuk era TikTok. Tapi Iben jauh lebih gede dari gue. Iya, Iben lebih. Tapi beda ya, maksudnya konsepnya beda gitu kan. Tapi itu di luar perkontenan, itu kan motor doang tuh. Di luar kayak gue misalkan kalau ciduk follower lah di jalan. Atau enggak pedagang lah, gue ciduk lah apalah inilah segala macam. Jadi ya whatever comes to me ya gue keluar lagi gitu. Iya. Bisa aja gue maruk, bisa banget. Tapi ya at the end of the day, karena gue tak ya, kayak gue ngerasa dengan gue ketika pagi hari gue bangun, gue pesan kopi, gue sedot satu batang rokok, gue mandi, gue bisa napas lewat hidung, makan lewat mulut, ya kan, tidur gue tenang, nggak perlu pakai kabel-kabelan dan segala macam. Buat gue itu udah tenang banget dan itu sukses buat gue. Udah rezeki banget ya. Iya. Gue nggak ada. Gue ambisi gue gede, yes. Oke. Tapi bukan yang kayak gue pengen punya gedung ini dan segala macam, enggak. Karena mau lu lawan kayak gimana pun, rezeki itu kalau emang yang di atas sudah bilang iya segini ya segini. Mau lu cari sampai mati nggak bakalan dapet itu. Jadi itulah kalau gue emang tenang aja gue sekarang. Rezeki yang tertakar tidak akan tertukar. Itu dia. Dan ternyata ini salah satu fakta yang luar biasa. Ladis ini adalah seorang mu'alaf. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Lu tahun berapa bro mu'alafnya? 2014 gue baru. Jadi pas kita ketemu itu udah mu'alaf ya? Baru mu'alaf? Baru mulai cari tahu. Baru mulai, itu kan awal kan. Soalnya gue mu'alaf tuh akhir 2014. Biasanya kan kalau sekarang ada orang mu'alaf misalnya karena mau menikah. Ya. Atau karena apa, ya. Karena ini, karena itu. Waktu itu apa yang memotivasi seorang Ladis Lau, oke, aku pengen mu'alaf? Mendapat ketenangan sih, mendapat jawaban yang gue cari. Karena pertama kali, ini gue ngomongin udah beberapa kali lah. Kayak ketika pertama kali gue sujud itu gue netesin air mata. Pertama kali gue belajar sholat apa itu sendiri, gue pakai buku panduan sholat yang warna ungu, kalau lo tahu. Iya. Panduan sholat warna ungu. Lu belajar di situ? Gue belajar sendiri. Walaupun ya walau-walam ya bener atau enggak cara ngebelajarnya, tapi kan akhirnya gue kan nanya yang lebih penting. Tapi awal-awal tuh gue belajar sendiri, cari tahu sendiri, karena
Gue nih nggak bisa apa ya? Gue tuh masih pada saat itu masih malu-malu kucing lah bahasanya gitu ya. Malu-malu gitu kayak mungkin gue ngerasa entah kalau misalkan gue ke masjid misalkan atau gak ke musola nanya cara sholat yang benar seperti apa, mungkin tanggapan dari marbotnya gitu ya, ya udah sini gue ajarin dan segala macam. Tapi gue kan overthinking juga orangnya. Oke. Kayak gue diterima nggak ya kalau gue tatoan dan segala macam. Itu karena gue suka seni tak. Gue suka seni banget. Gue anaknya nyambung ke sini ya. Gue tuh hampir masuk Institut Seni Indonesia. Pengen ngambil sastra Jawa kuno. Pernah lu dengar ada yang mau ngambil sastra Jawa kuno? Jarang. Gue sesuka itu sama seni gitu. Oke. Jadi itulah ya akhirnya gue masuk Islam itu 2014 karena gue ngerasa terjawab semua nih pertanyaan gue dari gue kecil. Kenapa gue begini? Kenapa begitu? Gitu. Contohnya pertanyaan apa tuh yang paling terjawab? Paling terjawab kenapa ya banyak hal sih tak. Jadi it's quite mix sih sebenarnya. Jadi kenapa jadi sekarang mungkin di umur gue yang 33 tahun tak ya. Apapun yang pernah gue alamin dari gue kecil dan segala macam gitu, itu mempersiapkan gue untuk yang lebih besar lagi. Jadi dari keluarga gue gitu kan. Ternyata keluarga gue seperti ini ternyata ada nyambungnya nih setelah gue udah meranjak dewasa. Ada cerita gue ketemu sama orang-orang atau apalah gitu ya, atau pasangan gue yang sejenis lah sama keluarga apapun yang gue alamin, yang dimana kayak gue udah tahu nih gimana caranya gue nanganinnya seperti apa dan lain-lain kayak gitu. Karena menurut gue nggak banyak orang lagi yang bisa ngelewatin apapun yang pernah gue lewatin. Iya. Menurut gue ya, gue nggak bisa gue buka di sini, tapi kayak ya udah emang aib aja ngapain gitu kan. Oke. Cuman kayak I think lah ya you get lah what I mean lah. Iya paham. Kayak apapun yang pernah kita ngelewatin di zaman dulu mempersiapkan kita untuk kedepannya kita harus seperti apa gitu. Ketenangan lah. Ketenangan. Karena kan ketika Bro habis mualaf kan 2014. Iya. Waktu itu kan masih hustle tuh, masih susah juga. Iya. Sempat kecewa nggak? Ini gua udah mualaf tapi Enggak juga sih, karena gini. Karena gua niatnya ya. Niatnya beda. Niatnya beda, bener. Jangan sampai ada niat kayak adalah beberapa orang yang gua kenal di dunia ini, gua sisihin atau nggak kasih Jumat berkah biar nanti dibalikin lebih banyak lagi. Betul lah, ada yang kayak gitu. Betul. Nah itu udah mindset yang salah. Jadinya pas dia mualaf balik lagi kan. Iya, nggak, it's not like, bahkan ya adalah beberapa, ya banyak I don't know benar atau enggak, tapi ini opini gua. Banyak orang makin kesini ya benar-benar nggak benar ya, tapi kalau menurut kepercayaan gua, asik biar aman ya. Banyak orang yang berpundak kepada agama sekarang. Gitu. Jadi topeng yang dipakai adalah topeng agama, tapi dalamnya belum tentu mau, aing teh mau. Tapi back again gitu. Jadi ya itu kan menurut gua gitu. Jadi ya makanya sama kayak Blizzering SID, Superman is Dead Blizzering pernah bilang kayak ya udah agama lu, agama gua gitu, kayak ya udah sama-sama. Even kayak kita sama-sama Islam nih tak, we have a different ways. Iya kan? Semua punya cara sendiri lah gimana mendekatkan diri sama Tuhan. Toh juga kita lahir sendiri, mati sendiri. Kita susah sendiri juga, emang ada yang mau nemenin? Ya. Bener. Paling nemenin ya nanti gini-gini aja, pas bener-bener dicari hilang dia si kawan nih, mana dia? Dia awak memang. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan Ladis yang sekarang udah beda banget dari Ladis yang dulu ya. Dari segi kedewasaan, kontennya, rezekinya juga semua lu udah upgrade lah. Alhamdulillah. Apa sih tips yang lu bisa sharing ke anak-anak muda sekarang yang banyak banget juga pengen jadi konten kreator di era ekonomi sekarang gitu? Kalau menurut gua berbanyaklah berkawan. Perbanyaklah berkawan. Iya, perbanyak berkawan. Link. Karena gua dulu kalau nggak belaga gila, awal gue pindah Jakarta itu nggak kenal satu orang pun. Sekarang dan pada saat itu pas saat itu gue mikir kalau gue nggak kenal orang banyak itu nggak bertahan hidup gue. Lewat mana gue berkenalan dari bola. Bola. Itu
bukan cuman olahraga tapi itu mempersatukan dari bola. Jadi intinya kalau menurut gua harus perbanyak link, jangan cepat puas. GPRS, gaspol rem sedikit. Gaspol sedikit. Ya. Kalau misalkan GPRS sudah selesai, GPRB remblong, tabrak semua. Berani, masih muda, asalkan jangan yang aneh-aneh ya. Maksudnya selagi kita melakukan hal yang benar, just go for it. We never know, kita nggak pernah tahu gitu. Misalkan kayak jangan pedulin orang ngomong apa gitu. Misalkan kayak ya gue kontennya harus bagus, harus ada editor ini gue pengen ini harus begini kontennya, kalau nggak dilihat jelek sama teman-teman gue dan segala macam. Bodoh amat, emang mereka ngasih lu makan. Udah upload aja 1000 lu upload sehari kalau bisa. Kita kan nggak pernah tahu konten yang mana yang meledak. Jadi menurut lu setuju pertama tuh kita harus quantity aja dulu. Quantity gue sehari Pak, dulu Pak awal-awal tuh 20 lebih Pak. Ngonten? Iya, 20 lebih. Yang zaman-zaman gue moncong lele, kalau lu tahu marah-marah. Oh iya, moncong lele. Bang coba bilang, bapak lu bilang. Kayak gitu-gitu lah. Gue gitu kan ya. suka ngejawab kayak gitu kan. Oh iya bener, awal-awal tuh kayak gitu gue. Sehari 20. Jadi Q&A. lu tuh bener-bener nyobain segala macam Semuanya, konten Pak. ya? Semua Pak. Q&A, ngeprank sampai mau dipukulin orang udah pernah gue. Sumpah. Sekarang udah gak bikin ya? Sekarang udah gak bikin. Akhirnya kenapa itu berhenti? Gara-gara orang udah tahu gue. Maksudnya udah mulai kenal lah. Jadi dipukul beneran. Mau ngeprank ya kayak gitu. Jadi Iya, kayak iya. udah ngasik nih. Takut dipukul beneran ya? Nggak juga sih. Orang kalau misal badan gue kan gede atau ya. Iya sih. Iya Gue kalau orang mau pukul gue mikir 2 kali kali. bener. Gitu. Tapi buat kalau misalnya nih banyak juga Iya. kreator sekarang dia itu udah bikin terus setiap hari tapi nggak naik. Salahnya di mana sih bro? Ya mereka kurang analisa berarti. Analisa ya. Analisa lah harus. Apa kan is simple thing. Betul. Kan ketika kita bikin video, kita upload, tunggu 24 jam, kita bisa buka settingnya kan kelihatan. Retention time-nya berapa. Iya. Terus berapa orang yang follow, berapa menit orang nonton, sampai berapa persen yang nonton. Itu kan harus kelihatan tuh tweaknya, udah gampang. Iya. Mau belajar atau enggak? Nah, Itu yang gue selalu bilang tuh sama banyak kreator, analisa. susah, Pak. Susah tuh. Karena kalau lu udah suka nganalisa konten, Iya. lu udah siap tuh buat berhasil. Iya. Karena nganalisa itu sulit juga. Iya. Nganalisa nggak sesimpel itu. Gak sesimpel itu. Nggak sesimpel. Sampai itu. tahu detik berapa, Iya. menit berapa yang harus dibuang, ditahan. Dari situ gue belajarin semua kata-kata yang gue pakai. Ini style editannya apalah kayak gitu-gitulah. Jadi Iya, dari iya. situ kelihatan semua. Dari retention time-nya itu. Ya lu tau lah kayak gimana. Iya, Tapi lu pasti udah pernah lah. Lu udah sampai berbusa lah mulut lu kalau ngomong sama orang gitu ya. Karena gue yakin gue aja sering ditanyain sama orang kayak, "Bro, ajarin dong kalau konten tuh kayak gimana?" Apalagi lu dari dulu pasti lu udah ditanyain kan. Ditanyain mulu. Dan lu udah jawab 1000 kali tapi tetap dilakuin hal yang dan nggak dilakuin kan Iya. sama orang-orang itu gitu misalkan. Tapi Lu udah waktu jelasin. gue ngomong sama lu lakuin bro. Gue bilang bikin terus lu, bikin Karena terus. iya memang karena ya mungkin kita visi misinya sama lah mungkin bahasanya Ada maksudnya lagi. pengen ininya lah. Ada lagi salah satu orang yang dia waktu gue ngomong dia langsung bikin. Siapa? Jerry Taufik. Oh iya. Iya. Wah sekarang udah. Wah gila deh. Wah gue malah sekarang belajar juga sama dia. Iya. Keren Dia banget nih orang. keren sih. Karena ada saatnya kita tuh nggak boleh ada gengsi kan. Iya benar. Ya sama kayak misalkan contoh nih, siapa yang pernah ngomong nih? Om Deddy. Om Deddy pernah ngomong kayak, kenapa di angkatannya dia yang masih bertahan di sosmed cuman dia? Dia bilang tuh kayak ya kalau misalkan gua nggak upgrade diri gua masih pakai sama halnya kayak komputer. Kalau masih pakai Windows 98 juga gue harus upgrade dong gitu. Iya, Nah, harus perbarui terus. Nah, harus diperbarui. Nah, gue pun juga masih memperbarui terus, tak? Iya. Gue kan sekarang udah kayak apalagi lu kan udah punya keluarga lah, lo Iya. dunia segala macam. Emang lu punya waktu untuk scrolling lihat what's happening? Enggak kan? Lu harus ngurusin bisnis lu lah, Iya. event-event lu yang mau bikin. Tapi itu aja gue tetap harus upgrade gitu. Gue ngerasa kayak sekarang apa ya Iya, anak-anak iya. sekarang gimana? Gue Iya, tetap upgrade. iya. Gue nggak mau gengsi bro. Iya. Gue Emang ketemu harus lu sih. gue belajar. Ketemu siapa gue belajar. Gue nggak peduli dia mulainya tahun berapa. Gue mulai tahun berapa. Iya, paham. Karena menurut gue di konten ini tuh terlalu cepet. Wah, parah Terlalu sih. cepet berkembangnya. Gila. Gak bisa ngerasa paling pinter di industri Nggak ini. bisa. Menurut gua ya semua punya power masing-masing lah menurut gua. Nah kalau lu lebih megang yang editannya itu kompleks dan keren, Iya. ataupun editannya itu asal cepet. Kalau menurut lu yang mana? Tergantung kontennya Tergantung dan konten. tergantung campaignnya apa. Oke. Karena kalau
modif motor ojol, ya gue maininnya dramanya. Karena ada testimoni dari si target gue. Nggak terlalu diediting. Nggak terlalu dieditan. Oke. Kalau gue menceritakan kayak storytelling tentang sejarah Bilbao lah, baru video-video kemarin gitu. Nah, itu editing. Banyak tuh editingnya, tak. Karena kalau nggak bosen. Ya, kalau misalkan gue lagi road trip keliling Indonesia, itu sebulan itu gue road trip kan 40 sampai 50 hari di jalan naik mobil. Itu video gue bisa sampai 120 dalam sebulan. 2 per hari. 2 per hari minimal. Kadang itu yang benar-benar diniatin ya video-videonya ya. Kadang-kadang gorengan yang lain. Guys, gue udah nyampe sini nih. Coba absen dulu yang belum nyampe gitu. Itu gue upload semua. Dan alhamdulillah, gue gak tahu banyak atau enggak ya. Tapi karena gue gak pernah nanya. Kemarin itu road trip gue terakhir ke yang Kalimantan. Itu sebulan 40 hari itu engagement TikTok gue buat gue ya termasuk gede. Itu di angka 579 juta sebulan. 1 bulan. 1 bulan. Di road trip. Ya. Gede juga bro. Jadi ya berarti ngefek gitu kan. Ternyata nge-farming konten, Iya. nge-spamming konten gitu ngefek. Yang penting kita tahu nih, kita bakal upload core-nya juga. Iya. Jadi misalkan nih core gue adalah modifin motor ojol gitu. Iya. Ya udah gue gorengan ini 5 video sebelumnya yang dimana ya paling ratusan ribu nanti keangkat sama kebantu sama yang si modif motor ojol ini. Gitu. Tapi gimana lu kalau ngedenger prinsip kayak quantity over quality ataupun quality over quantity? Nah, kayak Lu gitu lebih Ronaldo atau Messi? Ronaldo gua. Ronaldo, sama lah kita berarti. Berarti lu tahu jawaban gue dong. Apa itu? Quantity over quality. Menurut gue ya, karena Buat Ronaldo hard work. Iya. Dia quantity banget nih. Latihan berapa kali dari zaman-zaman dia masih di MU. Dihitung, Ngeri sih kawan tuh. Mungkin akhirnya ketika gue sering banyak dapat pertanyaan itu, gue tuh sekarang udah bisa ngebagi 2. Ada satu waktu lu tuh bikin quality. Iya, pasti. Pasti kayak gue misalnya contoh gue lagi bikin video klip musik, gue akan bikin quality. Quality, iya. Tapi buat gue nyari makan sehari-hari, kalau gue bertahan di quality doang, gak bisa. Nggak bisa. Apalagi lu yang baru awal-awal ngonten. Oh, nggak bisa. Udah jangan idealis. Nguploadnya misalnya lu ngedit, nih editan satu video ini hanya membutuhkan waktu seminggu. Iya. Terus lu nguploadnya cuma 2 kali sebulan. Ya, udahlah tidurlah, peluk guling lah. Susah. Peluk guling tutup. Susah. Balik kanan bubar lah lu itu. Bubar aja ya. Bubar. Karena brand pun jadinya nggak aware sama lu. Nggak aware sama sekali. Jadi kecuali lu udah jadi Blackpink ya. Iya, Lu udah itu jadi beda cerita tuh. Udah jadi beda cerita. Lu iya. udah jadi. Nggak usah Blackpink lah. Jadi Atta Halilintar aja udah beda cerita. Ya kan? Jadi maksudnya kalau jadi Blackpink kan dia ngupload mungkin sebulan 2 kali tapi view-nya langsung 100 juta, 200 juta. Iya. Okay. Tapi kalau belum di titik itu, nggak bisa. Lu harus bener-bener susah, Pak. Ya kalau nggak usah Blackpink seperti yang tadi gue bilang, ya jadi lu aja udah. Tapi lu kan dari pagi kayak jadwal lu deh, dari pagi sampai malam. Gimana? Padat, Pak. Padat. Iya kan? Nah, mau nggak semua orang kayak gitu? Itu kan pertanyaannya. Iya, mau nggak? Nah, itu. Lu kan gak cuma ngurusin konten, bisnis lu ada berapa gue tanya sekarang? Iya, pusing gue meeting. Wah, coba kan? Tadi aja gue meeting sebelum syuting. Iya makanya. 3 jam gue udah meeting. Iya, kalau gak salah tadi gue liat story lu kemarin gitu. Lu meeting sama bule-bule banyak tuh. Iya kan? Kalau gak salah tuh ada satu meja tuh kan. Iya, bule-bule. Nah, itu. Jadi gue bilang kayak, ini banyak orang nih pengen langsung ke atas. Gak mau lo bawa. Binatang juga kalian semua ya. Belajar dulu. Gitu. Harus mau lalui dulu gitu ya. Iya, tapi kan ya mungkin ada yang bakal mau. Tapi dia juga bakal ujung-ujungnya mereka bakal sadar juga. Gak bakal bisa juga gue kalau misalkan nih kucuk-kucuk nih. Ini orang si konten kreator nih misalkan contoh ya. Konten kreator ini lagi meledak-meledaknya nih. Betul. Diambil, digantiin jadi Atta Halilintar. Sekarang langsung jebret langsung sekarang. Gak bakal bisa. Gila. Dengan apapun yang lu maksudnya dengan cara-cara lu lah inilah itulah, wah nggak bakal bisa, Pak. Susah ya. Susah lah. Semua itu butuh waktu ya. Oh, pengalaman berbicara tuh, Pak. Tapi gue pengen nanya deh sama lu deh. Nah, dulu ketika lu nikah, Bapak Presiden ex presiden datang, itu rasanya gimana, Pak? What do you feel? Bapak Joko Widodo datang tuh apa yang lu rasa? Pak Jokowi ya? Jadi gue nikah, saksinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu apa? Lu kan awal dari konten kreator, Pak. Iya. Ngerti maksud gue ya? Iya, makanya gue juga. Apa yang lu rasa ketika itu? Apa yang ketika lagi lu di situasi itu?
lagi berhadapan dengan beliau-beliau ini, apa yang kayak di benak lu nih? Apa ya? Gue tuh karena saking fokusnya gue sama pernikahan. Cuman gue apresiasi lah, maksudnya Iya. bapak-bapak itu menghargai segala macam. Alhamdulillah ya. Mungkin ya itulah, itu menurutku itu bayaran dari kerja keras juga sih. Ketika Iya. kalau dulu gue pernah dengar quote GOAT recognize GOAT, Iya. lu harus menjadi sesuatu dulu sampai orang-orang hebat tuh bisa tahu lu tuh siapa, lu hadir nggak di dunia ini. Iya, benar. Dan nggak cuman orang kan ngingetnya pasti, oh dia nih yang pakai mobil ini, mobilnya emas ya. Bro, it's not just that gitu. Mungkin lu lihat gua ngelihat misalnya Ladis nih udah sekarang naik mobilnya udah mahal, udah bisa touring ke sekeliling dunia. It's not just that gitu. Di balik itu. Banyak orang yang nggak tahu itu sih. Iya, makanya ketika ada bapak itu pasti ada hal kerja keras yang lu harus lakuin. Sampai kedua bapak itu ada di pernikahan gue dan jadi saksi nikah gue. Gokil sih. Gokil. Oh berarti lu pengen nikah ya kalau nanya-nanya nikah gini? Enggak, gue sekarang udah di posisi ya mati anjing aja gue. Maksudnya lu mau mati hidup anjing sendiri, itu bahasa gue lebih kayak bodo amat gitu. Mau hidup sendiri? Enggak juga, gue pengen nikah, pengen punya anak, pengen banget gue. Soalnya lu ada kekecewaan masa lalu ya? Enggak juga sih. Bukan kekecewaan ya, kayak mungkin berat banget kayak bahasa itu ya, kekecewaan gitu, kayak sakit hati banget gue. Enggak sih, emang kayak karena emang nggak ketemu sama yang pas, akhirnya makin sekarang gue 33 ya teh. Jadi kan makin mateng gue ya. Jadi gue tuh malah alhamdulillah gue nggak jadi sama yang sebelumnya. Dari yang sebelum dari gue umur belasan gitu, gue sempet pacaran gitu kan, sama dari belasan gue udah pacaran, itu alhamdulillah gue gak jadi sama mereka semua. Karena ternyata makin kesini gue menemukan, ternyata gue itu orangnya seperti ini ya. Gue tuh butuh yang orang yang kayak gini nih, yang dimana orang-orang ini yang mantan-mantan gue baik semua, gak ada masalah, cuman memang gak pas sama gue. Berarti agak clash dia. Berarti bener ya, ketika lu semakin sukses, lu semakin memilih untuk punya pasangan. Of course lah. Karena dulu waktu gue lihat yang lu masih hasal-hasal banget, lu kayaknya punya cewek terus. Iya. Nah sekarang lu udah sukses di 3 tahun terakhir, malah lu gak punya cewek. Iya, karena itu jadi riset baru loh di kepala gue. Iya, tapi memang gini, kalau menurut gue ketika lu punya cewek, mungkin itu pelajarannya gue ya. Karena gue itu sangat amat menghargai pasangan gue. Gue meluangkan waktu gue untuk mereka ini. Yang dimana pasangan-pasangan gue yang sebelumnya tidak mengapresiasi waktu-waktu gue yang gue kasih dari hidup gue nih. Gue nggak tahu nih berapa tahun nih gue hidup di dunia ini nih. Oke. Itu misalkan 3 jam nih gue kasih waktu gue ke pasangan gue nih. Itu kayak gini. Ini gue jelasin ya. Ini daging nih. Ini daging tol kan, ini daging tol, ini daging kali. Gue kasih rendang pula nih. Oke. Ada ex presidennya Uruguay. Mujica itu namanya. Dia presiden paling miskin di dunia. Lo bisa teman-teman bisa cari ya. Jadi dia bilang kayak whatever you buy in this world, apapun yang lu beli nih, mic ini lu beli jaket yang lu beli itu, lu beli pakai waktu lu di dunia ini. Jadi lu misalkan nih, gimana penjelasannya? Karena dia video itu pakai bahasa Spanyol sih. Jadi lu itu beli barang-barang itu menggunakan waktu hidup lu di dunia ini, yang dimana waktu itu tidak akan balik lagi. Jadi just enjoy it gitu. Itu aduh bagus banget. Lu mungkin bisa cari tahu nanti, si Jose Mujica namanya. Itu ex presiden dari Uruguay yang paling, dan dia tuh paling miskin karena dia tuh kalau nggak salah gajinya itu 90% atau 100% itu dikasih ke rakyat semua. Beliau udah wafat juga kalau nggak salah 2000 berapa gitu. Inspiring sih. Wah, bagus. Bener sih. Jadi apapun yang kita beli itu dibayarnya pakai waktu kita bekerja untuk dapetin itu. Iya. Dan yang dimana waktu itu tidak akan balik lagi loh. Nggak akan balik lagi. Jadi kembali lagi yang tadi gue bilang itu, ternyata makin gue berumur, makin gue sadar bahwa I don't wanna waste my time gitu loh. Mau itu dengan teman. Sekarang teman-teman yang gak berfaedah gue kayak
Berarti bener ya. Bener. Kalau semakin sukses orang, circle-nya akan semakin sempit. Betul. Itu bener banget. Karena ternyata kalau circle lu semakin banyak, lu tuh akan ngabisin waktu ke hal-hal yang gak berguna. Iya, busuk barang tuh. Iya. Sama kayak banyak contoh gini. Bukannya sombong ya. Bukannya sombong, tapi memang Bukan. benar. Sama kayak misalkan kita ke supermarket nih. Buah berkumpul banyak dan segala macam. Banyak tuh buah tuh kan. Banyak circle-nya lah bahasanya gitu kan. Iya. Ketumpuk busuk nggak dia? Busuk dia. Iya kan? Yang bawa gitu, busuk. simpelnya gitu. Kalau misalkan buahnya cuma 5 dan segala macam ditaruh gitu, Fresh ya dia. fresh. Ya ibarat katanya gitu lah bahasanya. Menurut gua begitu. Karena gue alamin, kembali lagi apakah gua pengen nikah atau enggak? Pengen. Siapa sih yang nggak pengen nikah? Kalau gue pengen nikah, tapi ada juga yang nggak pengen nikah gitu ya. Pengen punya anak, tapi I'm not rushing nothing gitu loh. Iya. Whenever- Istilahnya lu tuh pengen dapet seseorang yang benar-benar bisa mensupport kerjaan lu. Betul. Bukannya menghambat gitu. Betul. Karena being with me is not easy. Iya. Apalagi lu tipikal kontennya kan ke traveling Yes. 45 hari. Udah siap belum dengan Iya. semua itu? Nggak, lebih kayak gini sih, lebih kayak gue itu mencari yang sudah matang gitu loh. Yang sudah Paham matang, gua maksudnya. yang bukan yang kayak gue cantik gak sih pakai ini, aduh. Tapi percaya atau enggak Ngerti? ya? Percaya atau enggak ya? Percaya atau enggak ya? Ada opini yang bilang kalau kita di muda itu kebanyakan pacaran itu akan menghambat impian kita menjadi kenyataan. Bener. Berarti lu setuju sama itu? Setuju. Berarti cewek itu akan banyak sekali menghabiskan waktu dan pikiran. Pasti. Gue akuin itu. Banyak teman-teman gue kayak gitu. Gue juga gitu lagi. Enggak dulu bro. Ah, Gue itu bisa unmood konten. ah. Bisa kayak jadinya sebulan gak ngonten gara-gara gue berantem. Nah itu tuh ya. Itu tuh ngeganggu loh bro. Iyalah banget. Ngeganggu. Parah Gara-gara itu. padahal lu itu ngeganggu banget. Iya. Jadi Mood memang Mood- perempuan tuh gue bahaya. alhamdulillahnya orangnya, gue nggak mudian orangnya. Ketika kerja gue. Iya. Mau apapun itu. Karena gue di fase yang sekarang. Heeh. Tapi ladis yang dulu kayak gitu juga deh. Bodo amat. Yang penting duit. Iya. Gue kalau masalah kerjaan gue nggak mudian sih. Walaupun Oke, abis oke. itu gue berantem nih sama cewek gue nih. Apa-apa. Nggak apa-apa. Karena gue tahu gue sebatang kara di sini gitu loh. Gitu. This is the hustle gitu. This is a hustle gitu loh. Tapi alhamdulillah. Tapi ya itulah. Menurut gue sih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih muda, masih pacaran. Udahlah buang-buang lu. Udahlah yang banyak fokus dulu. kerja lu. Cari banyak duit. Iya, Banyak duit nanti cewek datang juga. Selalu Iya. aja. Bener. Iya kita kejar wanita lari. Iya. Kita kejar karir, Iya. cewek yang ngelajar kamu. Karena apa tak? At the end of the day, menurut gua kita sebagai laki-laki harus punya prinsip. Tidak punya prinsip mati kita sebagai laki-laki. Iya karena ini balik lagi opini ya. Iya. Balik lagi opini. Kalau aku ngerasanya cewek itu juga semakin kejar putus dia. Iya, lepas barang tuh. Tapi kalau kita kejarnya itu adalah prinsip hidupnya kesuksesan, Iya. berkarya, bekerja, Iya. cewek nanti yang ngejar kamu. Iya, betul. Kalau misalkan kita kelihatan memang kita sibuk dan beneran sibuk, emang Lebih kita meleleh cewek. Lebih meleleh. Meleleh kali barang tuh. Makanya kadang-kadang gini, kadang-kadang orang suka bilang gini, kamu nggak ada waktu buat aku. Sering Iya nggak sih, iya. Kamu Iya. kapan sih ada waktu buat aku gini-gini? Nggak ada gitu. Bodoh, siapa kok? Tapi ada bro cewek, dia punya cowok, ada terus waktunya buat dia. Kelihatan tuh. Abis itu ntar ceweknya juga komplain. Itu mau kondo kamu itu. tuh mau kondo. Iya Kamu kan? gak ada duit, bergantung hidup sama aku. Tapi gue bisa Tapi- bantai itu. Tapi bisa gue bantai itu tak. Jadi Tapi kan dia udah bilang, kamu mau cowok yang ada waktu ya ini ini, saya yang ada iya. waktu. Tapi ketika jadi gini, ada tipikal Gimana tuh jadinya? ya mau kondo itu adalah ya menurut gua yang apa-apa si ceweknya yang biayain kan gitu. Iya. Iya dong. Mau Betul, kondo kan betul. carilah kepanjangan itu apa, kita tahu lah ya kan. Iya. Nah, tapi banyak hal yang orang salah tangkap ya. Mau kondo itu ketika dia nggak kerja. Tapi dia oke lah, mungkin dia lagi hustle, lagi mencari Betul, kerjaan dan segala betul, macam. betul. Dia udah meluangkan waktu, bukan lu bayarin loh. Kalau lu mau kondo itu seharusnya ya udah
modal doang gitu kan. Ya itu apa-apa artinya lu yang bayarin dan segala macam. Iyalah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan lu gak ada bayarin apa-apa, tapi si cowok ini cuman ngasih waktunya dia yang dia bisa kasih ke lu nih. Dan lu bilang tuh mau kondo itu wah sehat. Gak sehat tuh sih kawan. Apalagi cowok itu yang support kerjaan dia dan lain-lain. Ada juga yang kayak gitu. Makanya kadang-kadang serba salah. Giliran cowok sibuk nanti dibilangnya gak ada waktu. Padahal kan nyari duit buat. Ketika kita ngasih waktu kita. Dibilangnya begini. Ya serba salah. Jadi kamu mending yang mana? Mending dibilang gak ada waktu aku sih. Makanya banyak pepatah mengatakan bahwa girls are always right. Betul. Mau kita lawan kayak gimana pun Gak udah. bisa. Gak bisa. Emang udah. Jadi intinya kamu harus berprinsip menjadi versi terbaik dari dirimu, nanti cewek yang tepat akan datang. Iya. Udah pasti itu udah pasti. Dan cewek yang tepat dan yang mendukung apapun itu tentang lu dan tidak berusaha untuk merubah lu, karakter lu seperti apa. Menurut gue percaya kayak gitu. Gue percaya kayak gitu. Ya kayak sekarang nih, gue lagi gak menjalani hubungan sama siapa-siapa dan gue tidak mencari. Kalau gue mau cari, ya elah merem juga. Asik. Masuk tuh barangnya. Masuk. Jadi siapa? Halo, assalamualaikum. Jadi siapa tak yang ada yang mau dikenalin ke gue? Tapi menurut gue kalau misalnya mau dikenalin pun harus kalau nggak konten kreator juga. Iya. Kalau enggak dia yang memang benar-benar harus mengerti lu. Itu sih. Tapi enggak lah. Tapi kan kalau konten kreator juga sama-sama ngonten, sama-sama bisa. Betul, bisa juga. ini ya gitu. Bisa growing tapi sekarang gue di fase yang dimana gue mau all out abis-abisan bekerja 2026 ini karena ini masih di pertengahan tahun ya. Lagi passion-nya. Lagi hasil-hasil gila karena gue lagi 2027 2028 there is a lot of crazy things that I wanna do. Crazy things. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi tak? Let's go brother. Let's go ya. Itu dia Ladislau dengan segala kegilaan dan kekeceannya. Asik. Tapi gue selalu bangga sih lihat teman-teman gue tuh bisa misalnya berhasil, dia punya movement ini, movement itu. Gue tuh tipikalnya nggak pernah iri, nggak mau iri sama orang loh. Karena menurut gue iri itu bikin energi lu berkurang. Dan lu tuh jadi mengurangi rezeki lu. Oh iya pasti. Coba deh rasain aja ya guys. Ini salah satu tips. Ketika lihat orang happy, orang sukses, lu happy. Itu energi lu naik, motivasi lu naik, lu juga rezeki lu naik. Pasti. Itu Gak usah gitu. Ini lu udah mau closing tapi nanti aja lah. Jadi intinya ada satu teman gua. Jadi dia punya dua cangkir bening. Dia isiin air. Satu dia kata-katain. Kata-kata kasar. Airnya. Iya. Lagi satunya dia kata-katain hal baik. Sebulan kemudian apa 2 bulan gitu. Yang dia katain kata-kata kasar itu butek airnya. Yang kata-kata baik itu bening. Lokasinya sama. Percaya gak percaya? Itulah kenapa setiap kita mau minum harus ngomong Bismillah. Memang luar biasa lagi. Alhamdulillah. Thank you Ladis. Sukses terus buat apapun yang mau dilakukan. Amin. Semoga nanti kita ada bikin sesuatu ya. Siap, ke depan ya. Gaspol. Karena aku seneng banget nih kolaborasi yang positif begini nih. Apa kita bikin motor bareng yuk? Boleh. Kita mulainya dari situ bro. Boleh. Kita mulai dari situ, kita bikin konten motor bareng. Oke, lu motor pertama lu dulu apa ingat gak lu? Skywave itu motor dulu pertamanya bukan karena gue beli. Tapi karena orang ngegadai. Tapi kalau motor pertama yang gue coba tuh Vespa tuanya atuk gue. Makanya gue suka banget Vespa. Karena menurut gue itu dulu remembering banget, gue diboncengin di depannya. Iya. Atuk gue itu punya Vespa sampai sekarang masih ada. Nah gue dibonceng di depannya, itu motor pertama yang gue naik. Dan tuh remember banget sampai gue sampai sekarang. Jadi kalau lu lihat di rumah gue ada Vespa. Di base camp gue Vespa lu. Itu karena gue ngerasa masa kecil gue bro. Iya. Gue di kampung lu di Dumai. Ya. Gue ngerasa itu adalah perwakilan dari masa kecil gue. Nah tapi kalau motor pertama yang gue rawat, gue elap-elap. Ada orang waktu itu kayaknya minjem duit berapa sejuta gitu ya, 1,5 juta gitu. Dia naroin motor itu nih, motornya dia sebagai. Gitu motornya, nah itu gue pakai. Tadinya mau cuma sebulan, akhirnya gue pakai 3-4 bulan. Gara-gara dia nggak bayar-bayar. Akhirnya dibayar nggak? Akhirnya dibayar tapi setelah lama gitu. Tapi itu gue ngerasa itu motor pertama gue. Kalau menurut gue nih, buat kerja dan lu kalau mau modifin motor, kita kolaborasi, lu mau modifin motor, itu buat Suzuki, kerja lu pakai Suzuki. Ya lu pakai, lu cari lah. Nanti gue cariin atau apa Skywave ini karena itu salah satu inilah. Walaupun bukan itulah motornya gitu. Iya. Boleh. Itu bisa seru ya?
Kita Bisa. bikin konten ya. Bisa. aman. Modifan Atta versus Ladis. Wesh. Nanti kita tinggal senggol-senggolan kan? Senggol dong. Senggol dong. Tapi kan seru deh bro itu. Seru banget. Sekarang banget. bahkan kan Arafi kan punya motor juga kan. Dia motor drag kalau nggak salah. Iya. Terus Armuh juga punya motor drag. Jadi Aku punya tapi Vespa Vespa tua semua kalau lu Di motor, motor Vespa bebek semua. aku belum nih. Lu kan mobil sport banyak nih. Minimal ada lah. Ayolah. Ini, motor drag 1. Dari 2 tahun lalu pengen bikin, tapi belum bikin. Ayolah kita balapan habis itu berdua ya. Ayo, gas. Kayaknya pecah deh kita bikin event drag berdua. Wis. Boleh nanti kita ngomongin lah. Itu tahun depan soalnya itu. Oke guys, thank you guys for watching. Terlalu seru nih omongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.